Haleluya. Kita jumpa lagi di Sekam Padi. Episode hari ini saya membawakan judul Tuhan berkati, jadilah berkat. Merupakan kerinduan dari Allah kita. Dia bisa memberkati kita dalam segala hal. Dan kita yang sudah menerima berkat Allah menjadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat yang kita terima tidak kita simpan, kita makan untuk kita sendiri, tetapi kita boleh menyalurkannya buat banyak orang sesuai dengan apa yang kita terima dari Tuhan. Seperti juga apa yang Allah janjikan kepada Abraham pada saat dia dipanggil keluar dalam Kejadian 12 ayat yang kedua, menulis demikian, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Jadi bukan cuma diberkati, tapi juga menjadi berkat Abraham. Atau kisah Yusuf yang Selasa lalu kita angkat kisahnya. Bagaimana seorang Yusuf dibuang, tetapi direncanakan sesuatu yang jahat oleh saudara-saudaranya, tapi rancangan-rancangan kejahatan itu menjadi rancangan-rancangan kebaikan di tangan Allah buat Yusuf. Yusuf diberkati dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, lalu kemudian jadi penguasa, diberkati. Dan berkatnya itu saat dia diberkati, dia tidak menikmatinya sendirian, tapi dia menjadi berkat. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 39 ayat ke-5, berkata demikian, Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi keberadaan Yusuf mendatangkan berkat untuk Potifar. Bukan hanya untuk Potifar. Di Kejadian 41 ayat yang ke-55 dan 57 berkata atau menulis demikian. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Lalu ayat 57 kita lengkap. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Jadi Yusuf menjadi berkat bukan cuma untuk orang Mesir, tetapi juga untuk banyak bangsa, banyak orang yang datang ke Mesir, karena kelaparan itu melanda seluruh bumi. Tertulis demikian di dalam Kejadian 41 tadi. Nah, Yusuf juga punya keluarga. Yakub, kakak-kakaknya, adiknya, punya bangsa juga. Dan dia juga menjadi berkat untuk bangsanya. Kejadian 50 ayat 20, kita sudah singgung di Selasa yang lalu. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi rekan-rekan yang jahat yang dirancangkan oleh saudara-saudaranya dibalik oleh Allah. Dia memberkati Yusuf dan Yusuf menjadi berkat untuk bangsanya, untuk orang tuanya, untuk kakak-kakak dan adik-adiknya, sehingga mereka tidak mati kelaparan. Puji Tuhan. Lalu kemudian mungkin ada pertanyaan, loh, itu kan buat orang Israel. Enggak, bukan cuma untuk orang Israel aja, karena dalam Galatia 3 ayat 8 dan 9 menulis demikian, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, orang-orang yang non-Yahudi ini, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu.
Jadi oleh karena iman kita bukan orang Yahudi, tapi kita pun turut diberkati dan juga menjadi berkat untuk banyak orang. Olehmu segala bangsa, bahkan bukan cuma sekedar orang, bangsa diberkati oleh karena orang-orang beriman yang bukan Yahudi. Puji nama Tuhan. Jadi baik orang Israel maupun yang non-Israel, non-Yahudi, kita termasuk yang non-Yahudi, kita pun juga diberkati dan menjadi berkat. Namun tadi saya sudah sempat singgung bahwa dalam segala hal, bukan saja untuk berkat-berkat yang jasmaniah saja. Orang kalau udah bicara berkat kan mungkin duit gitu kan. Kita terima duit, kita terima berkat, kita terima duit. Enggak cuma sekedar hal-hal jasmaniah. Tetapi di Roma 8 ayat 28 ayat yang sudah kita kenal, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, beriman kepada Dia. Bahkan yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita sudah dipilih bahkan dari sejak sebelum kita dilahirkan. Sudah terpilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari rencana Allah. Oleh sebab itu, kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Hal-hal yang simpel lah, misalnya contohnya begini. Kita datang ke sebuah rumah makan yang sepi karena kita pikir, wah kalau rumah makan sepi, wah sepertinya nggak enak nih masakannya. Tapi begitu kita datang, satu-satu tamu datang, wah jadi rame. Maka kita menjadi berkat buat si pemilik restoran. Hal-hal yang sederhana, ya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hatimu, bukan kebaikan tanganmu. Bukan cuma sekedar kebaikan tanganmu, tapi kebaikan hatimu diketahui semua orang. Hati sesuatu yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tapi kalau kebaikan hatimu diketahui semua orang, kalau firman ini jadi dalam kehidupan kita, maka luar biasa. Kita memberkati orang untuk hal-hal yang bukan saja jasmani, tetapi juga untuk hal-hal yang rohani. Tuhan berkati, jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi di Sekam Padi hari Selasa minggu depan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.